Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artina Mianti dari kelas 10 David Ricardo. Kali ini saya akan membahas apa itu pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. Selanjutnya, saya akan membahas apa arti kata sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya, bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Seiring perkembangan zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh, tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja jika berlangsung secara normal dan semestinya, maka akan disebut dengan sehat. Tetapi, jika mengalami gangguan, maka disebut dengan istilah tidak sehat. Definisi sehat menurut WHO ini adalah segala sehat secara keseluruhan, baik jasmani, rohani, lingkungan. Berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting 4 komponen dasar yang membentuk positif health, yaitu 1. Sehat jasmani, 2. Sehat mental, 3. Sehat spiritual, 4. Kesejahteraan sosial. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu remaja. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mulai dewasa. Remaja berasal dari kata Latin adolescence, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas bagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik, atau Hurlock tahun 1992. Saya akan menjelaskan pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tumbuh jika mampu kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya, agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Saya akan menyebutkan beberapa cara remaja bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 2. Memiliki rasa setia kawan. 3. Memilih teman. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. 6. Menstabilkan emosi. Saya akan menyebutkan sikap-sikap dalam pergaulan remaja. 1. Penampilan fisik. 2. Berbicara dan bersikap sopan. 3. Biasakan untuk memberi dan berbagi. 4. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. 5. Mencuri dengar. 6. Bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. 7. Rendah hati. 8. Jadilah diri sendiri. Dan saya akan membahas tentang pergaulan tidak sehat. Pertama, saya akan membahas pengertiannya. Pergaulan tidak sehat atau bisa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Yang kedua, penyebab pergaulan bebas.
Penyebab pergaulan bebas bermacam-macam. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Agama dan imam. 2. Perubahan zaman. 3. Kesenjangan. 4. Kurang kontrol. Dampak pergaulan tidak sehat. Terjadi pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh tersebut di antara lain seperti berikut. 1. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. 2. Ketergantungan obat. Konsumsi obat-obatan terlarang. 3. Menurunnya derajat kesehatan. 4. Meningkatkan kriminalitas. 5. Merenggangkan hubungan keluarga. 6. Menyebarkan penyakit. 7. Menurunnya prestasi. Pencegahannya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat. Remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Hal-hal yang perlu dilakukan agar remaja mempunyai pergaulan yang sehat dan baik. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dengan siapa perginya serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. 3. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. 4. Yakinkan bahwa aturan yang diberi orang tua, guru bukan bermaksud mengekang tetapi untuk kebaikan masa depan. 5. Biasakan bicara dengan orang tua. Ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. 6. Mari menjadi pelopor remaja yang menganut pergaulan sehat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.